Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis limbah. Yang pertama ada limbah padat. Limbah yang berbentuk padat dan biasanya berupa sedimen rumah tangga, industri, atau pertanian. Contohnya seperti sampah rumah tangga, plastik, kertas, kardus, dan sisa makanan. Yang kedua ada limbah cair, berwujud cair dan berasal dari kegiatan rumah tangga, industri, atau pertanian. Contohnya kita bisa mengambil limbah industri berisi bahan kimia berbahaya. Yang ketiga ada limbah gas. Limbah berbentuk gas yang biasanya berasal dari proses pembakaran. Yang selanjutnya yaitu limbah berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada limbah organik, yaitu limbah yang mudah terurai secara alami oleh mikroorganisme, contohnya sisa-sisa makanan. Kemudian ada limbah anorganik, yaitu limbah yang sulit terurai secara alami dan bisa mencemari lingkungan dalam jangka panjang, contohnya plastik, kaleng, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada B3 atau bahan berbahaya dan beracun, yaitu limbah yang mengandung zat berbahaya bagi manusia dan lingkungan, contohnya limbah medis, barang bekas, dan bahan-bahan kimia. Tahukah kalian semua bahwa lingkungan kampus kita menghasilkan berbagai jenis limbah, mulai dari limbah plastik, sisa makanan dari kantin, dan limbah laboratorium. Bila limbah-limbah ini tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Berikut ini kita akan menjelaskan beberapa dampak negatif limbah yang tidak dikelola dengan baik bagi lingkungan. Pertama, pencemaran tanah. Sampah anorganik seperti plastik, styrofoam memiliki sifat yang sulit terurai. Ketika dibuang sembarangan, zat kimia berbahaya dari bahan tersebut dapat meresap ke dalam tanah, mencemari unsur hara, dan mengganggu kesuburan. Yang kedua, ada pencemaran air. Nah, pencemaran air ditimbulkan oleh limbah cair yang berasal dari laboratorium, kantin, atau saluran pembuangan. Zat kimia ini atau minyak dari limbah ini dapat mencemari air, membuat tidak layak untuk dikonsumsi atau bahkan tidak layak kontak dengan kulit. Pencemaran air juga dapat mengganggu kehidupan biota air seperti ikan dan tanaman air. 3. Ada pencemaran udara. Praktik membakar sampah secara terbuka masih sering terjadi. Asap dari pembakaran menghasilkan gas beracun seperti karbon monoksida dan dioksin yang berbahaya jika terhirup oleh manusia maupun hewan. Selain beracun, gas-gas ini juga berkontribusi pada efek rumah kaca dan perubahan iklim global. Halo semuanya, setelah kita mengetahui dampak negatif dari limbah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana mengelolanya dengan benar. Ada 3 cara utama yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu prinsip 3R. Yang pertama, reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama yaitu ada reduce atau mengurangi limbah bisa dilakukan dengan membatas belanja dan botol minuman sendiri. Dan yang kedua adalah reuse atau menggunakan kembali seperti menggunakan botol bekas menjadi pot atau wadah penyimpanan. Dan ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Dimulai dengan memilah sampah kita menjadi organik dan anorganik. Untuk sampah organik seperti sisa makanan bisa kita olah menjadi kompos untuk menyuburkan tanaman. Sementara sampah anorganik seperti kertas, plastik, dan logam bisa kita setorkan ke bank sampah untuk didaur ulang. Dengan menerapkan cara-cara ini, kita sudah berkontribusi besar dalam menjaga lingkungan kita. Namun pengetahuan saja tidak cukup, kita perlu aksi nyata, dan teman-teman kita berikutnya akan menjelaskan bagaimana kita bisa ikut peduli dan bertindak. Tindakan kecil kita dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan mengolah sampah untuk mempermudah pengelolaan sampah itu sangat berdampak untuk bumi ini. Bumi ini adalah milik kita bersama. Jangan biarkan sampah menumpuk dan merusak keindahannya. Marilah kita tunjukkan kepedulian kita dengan tindakan yang nyata. Selamatkan masa depan bumi kita.